Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis dan Validasi Masalah Pemasaran Jasa pada Hotel Ibis Style Malang. Penelitian ini kami lakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang berpengaruh terhadap kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan pada salah satu hotel bintang 3 di Kota Malang, yakni Ibis Style Malang. Metode yang kami gunakan terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, wawancara langsung dengan satu responden yang pernah menginap atau mengenal layanan Hotel Ibis Style Malang. Yang kedua, penyebaran kuesioner online dengan 30 responden menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap 4 aspek utama pemasaran jasa. Lalu yang ketiga, ada analisis media sosial dan ulasan publik dari berbagai platform digital seperti Google Maps, Traveloka, TikTok, serta Instagram guna menjangkau persepsi dan opini masyarakat secara lebih luas. Gabungan ketiga metode ini membantu kami untuk memvalidasi apakah masalah yang ditemukan benar-benar signifikan dan relevan terhadap konteks pemasaran jasa di hotel tersebut. Aspek pertama yang dianalisis adalah kualitas layanan atau service quality yang mencakup dimensi keandalan, reliability, bukti fisik, ketanggapan responsif, jaminan, dan empati. Beberapa pertanyaan kuesioner yang kami gunakan antara lain, yang pertama ada seberapa puas Anda terhadap kebersihan kamar di Hotel Ibis Style Malang. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang variasi dan juga rasa menu sarapan di Hotel Ibis Style Malang. Yang ketiga, apakah fasilitas umum seperti kolam renang, parkiran, dan wifi sesuai dengan standar hotel bintang 3. Dari hasil kuesioner diperoleh nilai rata-rata 3,65 dari skala 5. Sebagian besar responden menilai bahwa hotel sudah cukup nyaman dan memiliki fasilitas modern, tetapi terdapat kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Sebanyak 47% responden merasa bahwa menu sarapan terlalu monoton, sementara 38% menyebut kamar terkadang kurang bersih. Dari wawancara langsung, salah satu responden itu menyampaikan bahwa saya suka desain hotelnya, tapi waktu itu handuknya agak kotor dan makanan pagi pilihannya itu sangat sedikit kalau dibanding dengan harga masih kurang memuaskan. Selain itu, hasil analisis media sosial mendukung temuan ini. Ulasan dari Google Maps menampilkan komentar seperti breakfastnya membosankan tapi lokasinya bagus, sementara di Traveloka beberapa tamu memberi rating 7 dari 10 dengan catatan fasilitas sesuai, tapi perlu peningkatan kebersihan kamar dan juga sarapan. Jadi kesimpulannya, kualitas layanan di Ibis Style Malang ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kebersihan dan juga variasi menu pada sarapan yang sangat berpengaruh terhadap persepsi nilai jasa yang diterima oleh pelanggan. Service encounter, pengalaman nyata pelanggan. Aspek kedua adalah service encounter atau pengalaman nyata pelanggan selama berinteraksi dengan staf hotel. Dalam teori pemasaran jasa, setiap kontak langsung antara tamu dan karyawan merupakan moment of truth yang menentukan citra dan kepuasan pelanggan. Pertanyaan kuesioner yang digunakan antara lain, bagaimana keramahan staf hotel dalam melayani tamu, seberapa cepat staf hotel merespon permintaan Anda, apakah staf hotel mampu berkomunikasi dengan baik termasuk dalam bahasa asing. Hasil kuesioner menunjukkan rata-rata skor 3,52 dari 5. Sebagian besar responden menilai staf hotel cukup sopan, namun masih kurang tanggap dan kurang profesional.
dalam beberapa situasi. Sebanyak 40% responden mengaku pernah menunggu lama staf proses check-in dan 33% responden menyebut bahwa staf kurang fasih berbahasa Inggris. Dari wawancara, salah satu konsumen menceritakan stafnya sopan tapi kayaknya kurang terlatih untuk melayani tamu asing. Waktu saya tanya soal fasilitas, jawabannya agak bingung. Analisis dari media sosial juga mendukung hasil ini. Beberapa video di TikTok dan Instagram menampilkan ulasan tamu yang menyebut bahwa pelayanannya resepsionisnya standar saja, belum seperti hotel acor lain. Di Traveloka, salah satu pengguna menulis stafnya ramah, tapi saat ramai, check-in bisa lebih dari 20 menit. Masalah ini menunjukkan perlunya pelatihan ekstensif bagi staf, baik dalam pelayanan cepat, komunikasi lintas bahasa, maupun kemampuan menghadapi keluhan pelanggan agar cita profesional hotel tetap terjaga. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Aspek ketiga adalah CS yang menggambarkan sejauh mana pelanggan sesuai dengan harapan mereka. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup secara keseluruhan beberapa kepuasan Anda terhadap pengalaman penginapan di Bisstyle Malang. Apakah Anda bersedia menginap kembali di hotel ini di masa depan? Apakah Anda merasa hotel ini memberikan nilai yang sepadan dengan harga? Hasil kuesioner menunjukkan nilai rata-rata 3,9 dari 5, yang berarti pelanggan merasa cukup puas namun belum sepenuhnya loyal. Sebanyak 60% responden menyatakan puas dengan lokasi strategis dan desain hotel. Namun, 25% lainnya menyebutkan bahwa pelayanan tidak sesuai stabil. Dari wawancara, seorang responden menyampaikan, "Saya pernah puas waktu pertama kali nginap, tapi pas kesini lagi, kamarnya kurang bersih. Jadi puas, tapi nggak selalu." Sementara di Google Review, salah satu ulasan berbunyi, "Hotel ini bagus untuk harga segitu, tapi sarapan dan layanan kadang turun kualitasnya." Temuan ini memperhatikan bahwa kepuasan pelanggan bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang tidak selalu konsisten. Menurut teori Kotler, kondisi ini berpotensi menurun customer jika tidak ditangani melalui peningkatan pengalaman layanan yang stabil. Aspek keempat adalah CRM atau hubungan pelanggan. Dalam konteks hotel, CRM bertujuan menjaga hubungan jangka panjang dengan tamu melalui komunikasi yang aktif, program loyalitas, dan tindak lanjut atas umpan balik pelanggan. Pertanyaan kuesioner yang digunakan antara lain, apakah Anda mengetahui program keanggotaan AAL? Yang kedua, apakah pihak hotel merespon ulasan atau keluhan pelanggan di media online? Yang ketiga, apakah Anda merasa hotel berupaya menjaga hubungan dengan pelanggan setelah menginap? Hasil kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata skor 3,4 dari 5. Sebagian besar responden belum merasakan komunikasi yang aktif dari pihak hotel setelah menginap. Hanya 26% responden yang mengetahui bahwa loyalitas acor dan sebagian besar mengaku belum pernah ditawarkan untuk bergabung. Dari wawancara seorang pelanggan mengatakan bahwa seperti ini, "Saya pernah kasih review di Google tapi nggak ada respon dari pihak hotel. Padahal kalau dijawab saya bakal lebih respect." Sementara di Instagram, akun resmi Bisstyle Malang jarang membalas komentar pelanggan. Di platform booking seperti Traveloka dan juga TikTok, respon terhadap ulasan negatif juga masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem CRM ini di hotel ini belum berjalan efektif dan masih berfokus pada transaksi.
bukan membangun hubungan jangka panjang, padahal komunikasi itu dua arah dengan pelanggan adalah kunci utama dalam meningkatkan brand trust dan juga loyalitas. Berdasarkan hasil gabungan dari kuesioner, wawancara, dan analisis media sosial, kami memvalidasi 4 masalah utama yang paling sering muncul dan memiliki dampak signifikan terhadap pemasaran jasa hotel, yaitu yang pertama, kualitas layanan yang tidak konsisten, terutama dalam kebersihan kamar dan kualitas sarapan. Lalu yang kedua, ada kemampuan staf dalam komunikasi dan pelayanan cepat masih kurang optimal, terutama bagi tamu yang asing. Lalu yang ketiga, ada CRM dan respon digital hotel masih lemah dengan minimnya interaksi di media sosial dan tanggapan terhadap ulasan pelanggan. Lalu yang keempat, ada krisis kepercayaan terhadap brand, yakni pasca insiden teknis lift pada tahun 2021 yang menimbulkan persepsi negatif terhadap keamanan dan profesionalisme hotel. Nah, masalah-masalah ini itu dinilai signifikan karena disebut oleh lebih dari 70% responden dan juga muncul secara konsisten dalam ulasan digital dari berbagai platform publik. Prioritas masalah yang valid untuk diselesaikan. Berdasarkan hasil validasi, 3 masalah dengan prioritas tertinggi yang perlu diselesaikan adalah 1. Meningkatkan kualitas layanan inti, khusus kebersihan kamar, sarapan, dan perawatan fasilitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan staf melalui pelatihan komunikasi, pelayanan cepat, dan berbahasa asing. 3. Mengoptimalkan komunikasi digital dan CRM dengan merespon ulasan pelanggan, memperkuat promosi online, dan merealisasikan program loyalitas Acor Live. Ketiga, prioritas ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan strategi pemasaran jasa Ibis Style Malang dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemukan di Hotel Ibis Style Malang benar-benar signifikan dan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Melalui peningkatan kualitas layanan, perbaikan kompetensi staf, dan penguatan komunikasi digital, hotel dapat membangun kembali citra positif dan memperkuat loyalitas pelanggan di tengah ketatnya persaingan hotel bintang 3 di Kota Malang. Rather be a coward when I work.